Tapi jangan khawatir, Kak Revlin di sini nggak sendiri loh. Sekarang Kak Revlin punya teman baru. Kita kenalan dulu ya. Di sebelah kanan kakak ada Kak Natali. Di sebelah kiri kakak ada Kak Mima. Nah, sekarang kan kita mau nyanyi nih. Nggak mungkin dong kalau nggak ada pemusiknya. Nah, kakak mau kenalin juga nih siapa aja yang main musiknya. Pada ganteng-ganteng, kenalin ya. Dari sebelah kanan, kiri ada Kak Niko. Nah, sekarang yang main keyboard ada Kak Jason. Dan sebelah sini yang main gitar ada Kak Bob. Dan yang paling ganteng juga ada Kak Andre. Nah, udah nih, udah kenalan kan semuanya. Sekarang sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Yuk, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kau telah berikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa untuk kami bisa memuji, menyembah Engkau bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang pimpin ibadah hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami agar kami selalu merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik siapa sih di sini yang percaya kalau misalnya kalau ada Tuhan Yesus di hati kita, kita pasti senang, kita pasti punya kekuatan yang baru. Percaya nggak Kak Natali? Percaya dong. Kak Yemima percaya nggak? Percaya banget. Percaya dong. Kita aja percaya, pasti adik-adik juga pada percaya. Nah sekarang kita mau bawain lagu Hatiku Percaya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Musik. Siapa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
adik-adik, siapa sih ini di sini yang udah semangat, yang udah punya hati yang percaya kalau misalnya di dalam Tuhan Yesus kita pasti semangat, kita punya pasti damai sejahtera. Nah, untuk lanjut lagu selanjutnya, kakak mau kasih ke Kak Mima dan kakak mau kasih sesuatu buat kalian semua. Ayo Kak Mima. Apa tuh? Ayo Kak Mima. Aku nih, bener nih? Iya nih, Kak Mima nih. Shalom semuanya. Shalom. Aduh, kayaknya pada lesu-lesu nih. Coba semuanya berdiri. Bener nih, kakak walaupun dari sini kakak bisa tahu nih siapa yang masih tiduran, siapa yang masih duduk-duduk. Oke, semuanya udah berdiri. Kita mau ketawa sama-sama, oke? Kalau ikutin kakak ya, kalau kakak bilang ketawa kecil, hihihihihi, ketawa besar, hahaha, ketawa lebih besar, hahaha, ketawa gede banget, hahaha. Jadi kita mau ketawa sama-sama ya. Semuanya harus ketawa yang gede, yang kecil, oke? Bisa? Kita coba sekali lagi ya kakak-kakak, oke? Oke, 1, 2, 3. Ketawa kecil, hihihihihi, ketawa besar, hahaha, ketawa lebih besar, hahaha, ketawa gede banget, hahaha. Wow, keren. Ada yang kedengeran sampai sini. Wow. Banget, suaranya gede-gede pasti Kak. Sekarang semuanya udah ketawa sama-sama, kita udah seru-seruan. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Kita belajar sama-sama, oke? Mungkin ini buat beberapa orang lagu baru, oke? Ayo Kak, kita nyanyi Kak. Tepuk tangan boleh? Sejak ku jumpa Tuhan Yesusku, semuanya kerlap-kerlap, kerlap-kerlap. Kuat kuasa Tuhan Yesusku, sungguh-sungguh jadikan ku kuat. Kamu pun bisa menjadi kuat. Aku tahu ku dikasihi Tuhan, hebat, hebat kasihi salibnya. Aku tahu ku dikasihi Tuhan, hebat, hebat kasih Tuhan Yesusku. Sejak ku jumpa Tuhan Yesusku, semuanya kerlap-kerlap, kerlap-kerlap. Kuat kuasa Tuhan Yesusku, sungguh-sungguh jadikan ku kuat. Kamu pun bisa menjadi apa? Kuat. Aku tahu aku dikasihi Tuhan, hebat, hebat kasih salibnya. Aku tahu aku dikasihi Tuhan, hebat, hebat kasih Tuhan Yesusku. Aku tahu aku dikasihi Tuhan, hebat, hebat kasihi salibnya. Aku tahu aku dikasihi Tuhan, hebat, hebat kasih Tuhan Yesusku. Kasih Tuhan Yesusku. Sekali lagi kita loncat ya. Kasih Tuhan Yesusku. Pasti asik kan? Asik banget Kak. Asik banget memang. Memang kalau kita memuji Tuhan tuh harus dengan semangat, dengan penuh semangat, oke? Nah, sebelum kita mau dengerin firman, semuanya kita mau duduk dulu. Kita mau nyanyi satu penyembahan. Kita bakalan dipimpin oleh Kak Natali. Silakan Kak Natali. Dah yuk. Kalau tadi kita udah pujian, udah loncat-loncat, udah happy-happy, sekarang kita saatnya siapin hati kita. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau angkat satu pujian. Biarlah pujian ini dari hati kita, biar pujian ini juga bisa menyenangkan hati Tuhan.
Yuk kita mau bawain lagu Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan kami, layakan setiap kami untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita ulangin lagi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah kami terima darimu. Yes, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan dan layakan kami Tuhan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan pernah kau biarkan, takkan kau biarkan kami melangkah sendiri, hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lembut kita bilang, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Yes Lord, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa
Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Masih pagi ya? Baru bangun tidur kan? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sama-sama. Yuk, kita duduk ya manis, jangan sambil tiduran ya. Kita duduk, karena kita mau menghormati Tuhan, oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di malam hari tadi. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar bisa bertumbuh Tuhan dalam hidup kami dan kami bisa melakukannya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Yes. Oke. Adik-adik, gimana nih masa pandemi kayak gini? Adik-adik masih tetap semangat nggak buat beribadah? Harus semangat ya, soalnya dimanapun kita berada Tuhan tetap senang buat kita. Oke, yuk hari ini kakak adalah orang terakhir di bulan Agustus yang bawain firman. Ingat nggak firman-firman minggu lalu? Oke, coba dicatat minggu lalu apa aja tuh firman-firmannya. Nanti kasih ya sama kakak sekolah minggunya. Oke, sebelum mulai kakak mau kenalin dulu nama kakak Iren. I-R-E-N-E. Iren. Bisa ya? Iren, gampang kok. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang kebaikan. Ada yang tahu nggak? Kebaikan itu apa? Ada yang tahu? Kenapa sih kita harus ngebuat kebaikan? Kenapa sih kita harus lakuin kebaikan? Dan kenapa sih kebaikan itu kita harus punya dalam diri kita? Kebaikan itu adalah perbuatan atau hal yang bisa menguntungkan buat diri kita ataupun buat orang lain, yang bisa dirasain. Nah, kenapa harus ada kebaikan? Nanti kita bahas sama-sama ya. Kita jelasin dulu nih, kenapa kak perbuatan yang menguntungkan buat diri sendiri atau orang lain? Contoh, ada nih, untuk diri sendiri. Hal yang melakukan kebaikan yaitu kita mau bangun tidur mengucap syukur sama Tuhan. Kak, kok mengucap syukur sama Tuhan hal kebaikan? Iya dong, dengan mengucap syukur sama Tuhan, artinya kita mau bergantung sama Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kebaikan buat siapa? Buat kita kan? Nah, ada lagi nih, yang lebih gampang lagi deh, yang lebih gampang lagi. Untuk diri sendiri seperti olahraga. Siapa di sini suka olahraga? Nah, olahraga itu baik buat kesehatan kita, bener nggak? Menguntungkannya buat siapa? Buat kita atau buat orang lain? Buat kita, buat diri kita, buat badan kita. Di masa seperti kayak ini nih, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sehat. Nah, salah satunya dengan olahraga. Nah, adik-adik, yang tadi kan menguntungkan diri sendiri dan orang lain kan? Menguntungkan orang lain itu ada juga loh contohnya. Apa coba? Betul. Kalian bisa lakuin dengan hal kecil, yaitu membantu orang tua membereskan tempat tidur. Siapa yang udah beresin tempat tidur pagi hari ini? Nah, beresin tempat tidur kok menguntungkan orang lain kak? Iya dong, orang tua kita bebannya jadi berkurang. Yang harusnya ngeberesin tempat tidur nggak harus ngeberesin tempat tidur. Jadi siapa yang seneng? Orang tua kita seneng kan? Nah, orang tua kita seneng, mereka merasa terberkati. Nah, ada lagi loh, yaitu dengan mendengarkan cerita teman. Misalkan teman kalian ada chat nih pagi-pagi, Kak Iren, misalkan nih temannya Kak Iren ya, Iren, mau dong, mau cerita dong, gitu. Nah, misalkan kayak gitu, kalian mau dengerin mereka berbicara, mereka cerita dan kalian mau mendoakan, itu membuat hati mereka menjadi lega, iya nggak? Kalau kita dengerin mereka cerita, artinya apa dong? Mereka bisa terberkati. Ada yang mau dengerin mereka cerita, betul nggak? Setuju nggak? Setuju dong. Nah, oke. Hari ini kita masuk nih. Kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Pagi hari ini nih, sekarang banget, sekarang. Siapa yang udah ngucap syukur? Siapa yang udah ngelakuin hal kebaikan? Kakak yakin
Pasti adik-adik udah pada ngelakuin kebaikan, iya nggak? Kakak percaya deh adik-adik kan anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik coba bayangin, kalau misalkan ya, di dunia ini, atau nggak usah di dunia deh, kita ambil contoh lebih kecil, di rumah nggak ada orang, nggak ada yang ngelakuin kebaikan. Gimana respon adik-adik nih? Kakak yakin pasti yang adanya saling cuek-cuekan, saling marah-marahan, rumahnya jadi kotor, nggak ada damai sejahtera, iya nggak? Iya kan? Kalau kita nggak ada yang melakukan hal kebaikan, rumah kita akan menjadi kosong, hampa, dan hancur. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, di rumah kita ada yang melakukan kebaikan, pastinya rumah kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Setuju? Setuju dong. Nah, kakak mau bawa nih sama adik-adik masuk ke firman Tuhan hari ini. Yaitu di Alkitab juga ada loh tokoh yang selalu membawa kebaikan dalam hidupnya. Ada yang tahu nggak? Adik-adik pasti kenal deh sama ini. Kenal banget karena setiap hari adik-adik pasti akan berdoa samanya. Siapa coba? Yes, betul. Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus sih, Kak? Kan Tuhan Yesus. Ya udah Tuhan Yesus aja. Ya. Karena Tuhan Yesus itu sudah melakukan hal yang sangat besar. Kebaikan yang sudah dilakukan Tuhan itu gak ada yang bisa ngikutin. Coba, ada yang tahu gak apa? Betul, mati di kayu salib. Adik-adik bayangin nih, ketika orang-orang ngelakuin hal yang jahat, sering mencuri, sering membunuh, sering memukul, Tuhan Yesus gak pernah tuh ngelakuin itu. Tuhan Yesus malah memberitakan firman ke setiap jalan, ke setiap daerah. Tuhan Yesus lakuin firman, memberitakan firman. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa mendengarkan firman-Nya. Tapi adik-adik bayangin, Tuhan Yesus melakukan itu, dia harus menanggung dosa kita. Padahal dia baik kan? Dia selalu melakukan kebaikan loh. Bener nggak? Iya kan? Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang sama kita. Sayang sama kakak, sayang sama adik-adik loh. Percaya nggak? Harus percaya, karena Tuhan sudah mati buat kita. Nah, keren banget kan Tuhan Yesus kita itu? Kakak yakin adik-adik pasti akan bilang, Tuhan Yesus itu keren banget. Nah, adik-adik, maka dari itu, kita harus melakukan hal-hal baik. Tuhan Yesus aja ngelakuin hal-hal baik kok. Masa kita nggak ngelakuin hal-hal baik? Bener nggak? Nah, kenapa? Karena supaya kita menjadi anak Kristus, anak yang mencerminkan sikap Kristus. Hal baik itu, kebaikan itu Tuhan lakuin untuk apa coba? Untuk supaya ditiru oleh orang-orangnya. Nah, itu orang-orangnya itu siapa? Kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus punya sikap dan sifat kebaikan, kita juga harus punya, betul nggak? Iya dong, kakak setuju. Nah, mari kita mulai adik-adik sama-sama. Kita mulainya nggak usah gede-gede, kayak Tuhan Yesus harus pergi ke Niniwe, harus pergi ke Saturnus, Mars. Enggak, jangan. Kita nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah membuat hal yang rumit menjadi sangat rumit. Tapi kita lakuin dari hal yang kecil. Contohnya, di masa seperti ini nih, kita melakukan hal kebaikan dengan apa? Ketika keluar rumah, kita pakai masker. Ingat, maskernya dipegang. Bukan dong, maskernya dipakai. Ketika keluar rumah pakai masker. Benar nggak? Supaya kita dan orang lain tetap terjaga. Betul? Nah, ada lagi nih. Kita bangun pagi mengucap syukur. Hal kecil yang harus kita lakukan setiap pagi. Hal kebaikan yang harus kita lakukan setiap pagi itu mengucap syukur sama Tuhan. Supaya diri kita juga tetap terkonek sama Tuhan. Ya enggak? Nah, ada lagi nih. Hal-hal kecil. Kita bantuin mama. Kita bantuin papa, oma, opa. Bantuin adik dan bantuin kakak.
kita main sama adik, kita nyapu, kita ngepel, kita bantuin orang tua kita, artinya kita sudah melakukan hal-hal kebaikan, ya tidak? Nah, ada lagi nih, kita tidak membalas orang yang melakukan kejahatan sama kita. Loh, kok melakukan kejahatan sama kita nggak boleh dibales? Harusnya dibales kan ya? Kan kita biar terlihat keren, kita nggak dibilang cupu, kita nggak dibilang gak gaul, no. Ternyata di dalam Alkitab adik-adik nggak ada tuh nggak cupu, bukan, nggak ada tuh yang namanya anak cupu, nggak ada tuh yang namanya anak gak gaul, tapi adanya anak-anak terang. Siapa yang mau jadi anak terang? Anak terang. Enggak, anak terang itu adalah anaknya Kristus. Ketika kita tidak melakukan kejahatan, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, orang yang jahat sama kita akan ngerasain, wah, dia anak terang, dia anak baik. Aku mau bertobat deh, aku mau kayak dia. Pasti banget orang yang jahat sama kita akan bertobat dan dia akan merasakan ada Yesus di dalam kita. Nah, kita buka sama-sama ya. Ada ayatnya loh di Alkitab. Ada di Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Sama-sama nih kita baca. Baca yang keras ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuh, Alkitab sendiri yang bilang, buku panduan Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Nah, jadi sesudah mendengarkan firman ini, adik-adik mau gimana? Kalau kakak sih ingin berubah dari kakak yang dulu, yang suka jahat, misalnya kalau orang jahat sama kakak bales. Enggak, kakak nggak mau lagi seperti itu. Kakak mau berubah menjadi anak yang terang, anak yang baik. Kakak mau membalas hal kejahatan dengan kebaikan. Karena kakak yakin kakak adalah anak terangnya Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, gimana nih? Setelah sharing sama-sama sama kakak, adik-adik mau berubah atau enggak? Kakak yakin semua mau berubah kan? Yuk kita berubah sama-sama. Oke, firman hari ini cukup sampai hari ini ya. Kita simpan Alkitab kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan tentang kebaikan ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga kalau kami sudah diingatkan kembali. Kami mau menjadi anak yang terang, anak yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi anak yang membalas kejahatan dengan kebaikan ya Bapa. Roh Kudus, lindungi kami sepanjang hari ini supaya kami bisa menabur hal kebaikan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Shalom, aku namanya Aurora GBL Cirebon. Terima kasih Tuhan Yesus, Aurora bisa menang. Aurora katanya senang sekali. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih buat semua, Tuhan berkati. Shalom, saya Candice dari SM GBI PPL Kopo. Terima kasih kepada GBI PPL Kopo yang sudah memilih saya sebagai juara 1 lomba foto kemerdekaan kelas besar. Hadiahnya sudah saya terima ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.